Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Sini naik apa? Saya di sini naik sepeda motor. Ini sepeda motor. Hmm, Oke. Mungkin bisa diperkenalkan dulu data sama analisis diagnosis dari riwayat penyakitnya ya Mas. Supaya tahu ada keluhan apa gitu. Oke, jadi kalau saya bilang, ya dari Bogor, umur saya 21 tahun. Nah, kehidupan saya sekarang sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Bogor juga. Lalu keluhan saya saat ini itu saya sedang merasa mungkin depresi ya, karena banyaknya tekanan-tekanan dari tanggung jawab kuliah dan orang tua juga. Kenapa Anda langsung katakan itu depresi? Mungkin karena itu selalu membuat saya overthinking sih Tentang tentang perkuliahan dan masa depan saya. kalau boleh tahu kuliahnya ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan hukum, Pak. Terus, tapi nggak apa. Sebenarnya jurusan apapun itu nggak mempengaruhi passion di diri kita sendiri sih. Jadi, oke. Terus kalau jurusannya nggak mempengaruhi, overthinkingnya dalam hal apa? Overthinking, ya saya selalu setiap malam selalu memikirkan beban-beban dari tugas, tanggungan perkuliahan, lalu beban yang diberikan oleh orang tua, lalu masa depan saya juga saya harus memikirkan hal soal itu ya. Saya selalu memikirkan itu sampai berlarut-larut sehingga saya mungkin keseringan begadang. Kalau boleh tahu, apa beban yang orang tua berikan kepada Anda? Ya, yang pertama harus surat waktu, lalu nilainya harus tinggi, lalu habis lulus harus langsung kerja, lalu membiayai adik-adik saya agar bersekolah juga seperti itu. Hmm, menurut saya wajar nggak sih itu? Kalau menurut saya sih belum saatnya ya, Mas. Wajar, emang wajar, cuma belum saatnya. Soalnya kan saya sekarang lagi perkuliahan nih, banyak tugas kuliah, ya, deadline yang mepet, terus juga kalau saya memikirkan tanggungan-tanggungan seperti itu, terlalu over saya memikirkan, otak saya itu bisa stres kalau memikirkan sambil memikirkan tanggung jawab seperti itu. Sedangkan saya masih dalam fase kuliah, di mana saya itu masih mencari ilmu, pengalaman, relasi, dan lain. Saya belum bisa menghasilkan uang sendiri. Oke. Menurut Anda apa Anda harus mulai? Ya setelah lulus kuliah sih, Mas. Setelah lulus kuliah. Apa pandangan Anda bagi orang-orang yang sudah kuliah juga, bahkan dia punya adik, punya orang tua yang bahkan ayahnya ini udah nggak kerja gitu, tapi dia sendiri tuh bisa gitu. Ya kalau menurut pandangan saya sih hebat sih orang seperti itu. Cuma kan saya nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Apakah dia mempunyai bantuan-bantuan dari pemerintah sehingga dia bisa, mungkin yang maksud freelance kali ya, kerja sambilan sembari kuliah. Mungkin hebat sih dalam memanage waktunya. Caranya seperti itu. Oke. Emang kenapa kalau ada latar belakang atau nggak ada latar belakang? Kalau dari latar belakang saya kan bisa dibilang itu, hmm, tidak gampang-gampang ya, Mas. Tapi tidak gampang gitu ya, tapi bila bisa dibilang itu kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, yang seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya, latar belakang orang itu seperti apa. Jadi mungkin bakal tersebut sih yang bisa mendorong lagi orang tersebut bersemangat dalam menulis waktunya, kuliah sambil freelance, kerja sambil. Jadi menurut Anda akan pantas, maksudnya bisa bekerja itu ya nanti gitu, jangan sekarang gitu. Iya, kalau misal kan kalau saya ambil kerja sampingannya freelance, paling kan gajinya cuma ya bisa dibilang ya cukup buat jajan sendiri. Kalau misal untuk tanggungan saya kan yang dibilang oleh orang tua itu membiayai sekolah adik saya, apakah dengan freelance ini bisa menutupi kebutuhan itu? Tidak. Dan harganya walaupun tidak menutupi semuanya ya Mas, setidaknya itu bisa membantu gitu. Contoh, yang ini kita ada catat uang 25.000 untuk orang tua. Kamu nggak usah pergi dari orang tua terus kerja sendiri. Itu nanti, yang dimaksud nanti saya setuju itu.
Yang saya luruskan di sini kan contoh 25.000 itu ada puterin malam hari apa sore gitu, yang akhirnya di hari besok 2 kali lipat ada dapat 50.000. Contoh 25.000 tidak digunakan oleh saya akan jajan apa dan saya akan merokok apa, maksudnya juga merokok. Nah ya betul. Nah, jadi menurut saya ini hanya sekedar pola pikir aja ya, mungkin besok-besok Anda bisa meluruskan pandangan. Ya nggak perlu keluar dari zona nyaman, nggak apa-apa, yang penting pandangan Anda bisa lurus simetris gitu. Kalau misalnya Anda terlalu sulit gitu untuk keluar, apa saran saya gitu, nggak apa-apa, nggak usah keluar. Yang penting apa, bukan kenyamanannya yang ada di situ loh, yang penting itu pengolahan pikiran Anda itu berada di dalam zona itu seperti apa. Lalu saya harus bagaimana menangani permasalahan yang saya sebutkan tadi itu. Kalau dari kacamata saya, yang perlu Anda lakukan itu pertama memprogres ya, mencatat mana sih kebutuhan primer, mana sih kebutuhan sekunder. Nah dari situ kita mulai melihat bahwa uang 25.000 itu sebenarnya bisa buat apapun, bisa buat rokok, bisa buat makan, kalau kita mendasarnya dengan kebutuhan primer dan sekunder. Jadi mungkin saran saya bukan belajar dari apa ya, ingat kembali ilmu dasar yang Anda gunakan. Anda harus introspeksi diri. Kenapa sih orang lain bisa, kok saya enggak? Ya emang ada orang yang enggak. Dia bisa, ya udah dia aja. Ya tergantung pilihan Anda. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak, Pak? Dia bisa juga, pilihan aja itu kan tergantung. Mungkin dari nilai apa yang Anda dapat dalam kehidupan ini, apa yang kita dapat sih dari merenungi hal-hal yang tadi gitu. Saya kan menurut teorinya Pak Jung yang hubungan manusia di situ. Oke. Saya pengen tahu dong Tentang hubungan Anda mengalami stres dengan manusia lain. Apakah ada hubungannya antara stres saya dan lingkungan saya? Apakah lingkungan tersebut bisa membuat saya menjadi depresi? Enggak bisa. Bisa. Jadi bisa ditimbulkan Tergantung mas. tergantung Jadi gini. bunuh diri tergantung. Enggak. Maksudnya ya banyak orang yang bilang kan tergantung lingkungan gitu. Banyak lingkungan. Sedangkan ada teori itu mengatakan begini, dunia itu adalah sebuah permainan. Jika kamu tidak memainkannya, maka kamu yang dipermainkan. Jadi dalam satu rumah, satu keluarga, satu lingkungan, jika Anda tidak dapat mengendalikan perasaan, situasi, dan dinamika tersebut, ya Anda yang akan dikendalikan. Kalau berpengaruh atau enggak, tergantung Anda mau jadi yang seperti apa. Anda mau yang memainkan atau ada yang mau jadi pion yang digerak-gerakkan, yang masih mundur. Tapi kan saya di dalam keluarga itu masih ada kepala keluarga. Jadi Tidak berpengaruh mas. berpengaruh. Enggak, maksudnya bukan mencampuri urusan keluarga. Maksudnya saya keluarga. iya, maksudnya itu kan contoh deh, apa sih yang melibatkan lingkungan keluarga itu merubah Anda? Ya jurusan saya kan apa ke unit tersebut bukan karena diri saya sendiri. Itu kan oleh orang tua. Kenapa saya nurut? Karena yang membiayai saya itu orang tua saya. Jadi saya nggak bisa maksa kan. Salah satunya itu sih. Ya, berarti Anda sudah memutuskan bahwa Anda itu hidup untuk dikendalikan. Sekarang kenapa Anda mengeluh? Enggak. Jadi gini, kan saya masih ada kepala keluarga di rumah. Iya. Jadi saya kan harus nurut kalau Ya, kalau misalnya itu memutuskan berarti. ya bukan itu mah kewajiban harus nurut kepada orang tua kan. Siapa? Lah, Kewajiban dari mana? kan kita harus nurut kepada orang tua. Kan yang harus itu berbakti. Kalau nurut itu nggak perlu. Berarti nggak usah nurut. Bukan nggak usah. Nggak boleh lihat nurut. sikon. Lihat sikon. Ya, contoh Anda lagi sholat tiba-tiba Anda dipanggil harus datang. Enggak. Kalau enggak, dulu ada cerita tuh. Ya, ini tuh ya Cerita mas. apa tadi? Berbanyak kendalikan diri, kenali dirimu buat mengenal siapa Tuhanmu. Ini karena ini sudah 24 jam ya di sini,
Ini tagihannya nanti anda nggak kuat, ntar ayah anda yang ke saya sama saya nggak enak. Nah ini saya pakai uang sendiri. Enggak, nanti apa namanya dokumen itu tercatat ditulis motong KIP ya. Ya sudah, terima kasih, silakan boleh keluar. Saya belum mendapatkan. Silakan keluar. Ya, terima kasih atas saran-sarannya. Ya, 7 hari anda kembali lihat perubahan apa yang terjadi. Oke.